Denny Siregar yang telah memposting berita lebih utama, yaitu mengakui adanya perintah langsung dari atas untuk habisi saya. Bunyi cuitannya sebagai berikut. Sebenarnya Doni awal-awal masih berkeliling untuk mendapat Kapolres, tapi tiba-tiba dengan perintah yang mengerikan, habisi aja kalau tidak benar. Kakek membunuh, ini perintah dari atas langsung. Jika cuitan ini benar, maka berarti pada rekayasa kasus saya dari pendidik kepolisian. Namun, jika cuitan ini tidak benar, maka berarti fitnah terhadap polisi yang mestinya Denny Siregar berproses dan ditangkap. Makanya, Denny Siregar dibiarkan hingga saat ini sehingga cuitan tersebut menimbulkan berbagai asumsi negatif terhadap institusi kepolisian, bahkan terhadap istana presiden. Belum lagi cuitan-cuitan binaan dan cuitan lain dari propaganda atau pasar kaya Abu Ganda, Ari Armando, Demokrat Tadi, untuk Romli dan lainnya, serta akun-akun jahat kaki kanan oligarki anti Tuhan seperti akun di Gembok dan lainnya. Setelahnya itu semakin diajukan. Memang misalnya ada operasi yang diberikan besar-besar untuk mencari saya. Nilai yang mana? Kasus bansos mingkem, kasus minyak goreng mingkem, kasus banjir Jawa Tengah mingkem, kasus wadas mingkem. Nilainya milih-milih ya? Ngopi. Sudahlah, tobat terus daripada susah dibawa ke jalan yang benar. Anda lakuin itu, tahu itu salah, tapi karena uang terpaksa ngelakuin, ya gitu kan. Jangan buat orang tua Anda bersedih. Ingat, ini derita rakyat. Sejarah akan mencatat dulu ada buzzer RP pemecah persatuan bangsa Indonesia, dan akan diingat generasi ke generasi. Namanya akan abadi sebagai buatu. Itu berarti sebagai pemecah persatuan bangsa ya. Gerombolan buzzer RP itu adalah sampah peradaban yang wajib dilawan. Mereka bekerja untuk kepentingan perut mereka sendiri. Mereka perusak kerukunan umat, perusak persatuan bangsa. Mereka agen oligarki. Soal tema tadi, Habib Rizik nyampe nggak ke 2024 untuk jadi semacam simbol dari recovery Muslim politics? Itu pertanyaan yang juga terlalu standar. Yang saya mau tanya, Jokowi sampai nggak 2024? Itu soalnya. Karena memang orang tiba pada soal untuk bagaimana mengevaluasi politik Indonesia. Kalau Habib Rizik dimunculkan, dia bukan momentum, karena momentum itu tersedia setiap minute, setiap detik ada momentum. Sekarang momentum itu harus diisi dengan monumen. Momentum menjadi momentum menjadi momentual kalau ada monumen. Habib Rizik itu monumen, jadi monumennya udah ada, Bapak Ridwan. Apa monumennya? Yaitu batas antara yang etis dan tidak etis diperlihatkan oleh Habib Rizik. Batas antara intelektual dan tidak intelektual diperlihatkan oleh Habib Rizik. Batas antara justice dan injustice diperlihatkan. Saya bahas satu-satu ya. Orang akhirnya nunggu kontras moral antara rejim Jokowi dan Habib Rizik. Kontras itu diperlihatkan di sidang pengadilan. Jadi terbentuk fasilitas. Habib Rizik Syihab bebas. Denny Siregar nyinyir. Denny tiba-tiba singgung soal pentingnya banyak istri. Apa maksudnya ya? Jakarta, Habib Rizik Syihab bebas bersyarat dari Rutan Bareskrim Mabes Polri pada Rabu tanggal 20 bulan 7 2022. Setelah keluar dari rumah tahanan, ia pun langsung menuju ke kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Setibanya di rumah, Habib Rizik Syihab langsung disambut oleh istrinya bernama Syarifah Fadlun bin Yahya serta para anggota keluarga lainnya. Pembebasan Habib Rizik sendiri dilakukan secara bersyarat melalui konferensi pers yang digelar pada kanal YouTube Islamic Brotherhood Television pada Rabu tanggal 20 bulan 7 2022. Habib Rizik Syihab menyampaikan bahwa istrinya adalah penjamin dalam pembebasannya tersebut. Pembebasannya bersyarat, saya bukan pemberian pejabat, partai politik, atau kekuasaan. Ini adalah sebuah proses hukum
yang nanti akan dijelaskan oleh para pengacara saya, dan yang memberikan jaminan adalah istri saya tercinta, Syarifah Fadlun, kata Habib Rizik Syihab. Lalu, dirinya juga menyebutkan bahwa dirinya akan berhati-hati menjaga dan tidak melanggar pembebasan bersyarat. Jika terbukti melanggar, maka Habib Rizik Syihab akan langsung ditangkap dan ditahan. Makanya betul-betul kita jaga sedemikian rupa. Jangan sampai dalam pembebasan bersyarat ini belum apa-apa kita melakukan pelanggaran. Karena jika melakukan pelanggaran, saya akan ditangkap tanpa sidak dan saya harus melanjutkan lagi untuk ditahan selama 1 tahun tanpa remisi, ujarnya. Lalu, Habib Rizik Syihab juga mengungkapkan status dirinya yang merupakan tahanan kota dan diwajibkan untuk melapor setiap bulannya. Saya berstatus mulai saat ini sebagai tahanan kota, jadi bukan bebas murni begitu saja, ungkap Habib Rizik Syihab. Setiap bulan saya harus membuat laporan dan saya tidak boleh keluar kota, keluar pulau, keluar negeri kecuali dengan izin tertulis, yaitu instansi yang telah ditentukan, lanjutnya. Walaupun statusnya sebagai tahanan kota, Habib Rizik Syihab mengatakan dirinya bisa melakukan berbagai aktivitas seperti bertamu hingga mengajar dengan tetap mengikuti peraturan yang ditentukan. Diketahui, sebelumnya Habib Rizik Syihab ditahan atas kasus pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19 setelah menimbulkan kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat dan di kawasan Megamendung Bogor. Kasus di Petamburan divonis 8 bulan penjara, sedangkan untuk perkara Megamendung divonis denda Rp 20 juta subsidiar 5 bulan kurungan. Dengan vonis 8 bulan penjara untuk kasus di Petamburan dikurangi masa tahanan, maka Habib Rizik bebas pada Juli 2022. Pegiat media sosial Denny Siregar mulai menanggapi kebebasan Habib Rizik Syihab. Adapun komentar bernada sindiran pun tak terhindarkan. Ya, dalam cuitan di akun Twitternya, Denny Siregar menyindir Habib Rizik Syihab yang baru bebas dari penjara. Di cuitan itu, Denny Siregar menyindir soal Habib Rizik Syihab yang turut dijamin kebebasannya oleh sang istri Syarifah Fadlun. Adapun Denny Siregar pun memberikan komentar yang cukup membuat telinga mantan imam besar FPI itu panas. Inilah kenapa istri harus banyak, karena fungsinya bisa jadi jaminan, tulis Denny Siregar hari Rabu tanggal 20 bulan 7 2022. Pada kasus pencabutan izin Holy Wings misalnya, kala itu Denny Siregar turut bicara terkait pencabutan izin KP Holy Wings oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pada komentarnya terkait pencabutan izin usaha Holy Wings itu, Denny Siregar masih menyempatkan memberikan kritiknya terhadap Anies Baswedan yang dianggapnya seolah baru menurut ketika ada instruksi dari mantan pimpinan organisasi Front Pembela Islam FPI, Habib Rizik Syihab. Adapun Denny Siregar tampak mengomentari artikel yang memuat Habib Rizik Syihab meminta Anies Baswedan untuk mencabut izin usaha Holy Wings itu. Komentar Denny Siregar kepada Anies Baswedan pun tampak sedikit pedas. Tak segan-segan, Denny Siregar menganggap bahwa Anies Baswedan seolah baru mau nurut pada perintah Habib Rizik Syihab. Tunduk pada napi, tulis Denny Siregar, Selasa, tanggal 28 bulan 6 2022. Tak hanya itu, pada cuitan selanjutnya, Denny Siregar baru mengalihkan targetnya pada Habib Rizik Syihab. Pada cuitan selanjutnya,
Denny Siregar menyebut ia enggan menyebut Habib Rizik dengan sebutan Habib. Adapun Denny Siregar mengaku hanya mau memanggilnya dengan sebutan Rizik saja. Tak hanya itu, Denny Siregar pun tampak mengumpamakan singkatan nama imam besar Habib Rizik Syihab dalam kurung IBHRS dianggap sama seperti merek sebuah barang. Manggil Rizik ya Rizik aja, masa harus disingkat IBHRS kayak nama tas di Tanah Abang, tulis Denny Siregar dalam kurung ABS garis miring RKA garis miring ACT.